Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana mekanisme kerja dari SDLC. SDLC merupakan software process model, but sometimes called software development life cycle. Is simplified representation of a software process. Artinya merupakan proses representasi dari proses sederhana pengembangan sebuah perangkat lunak. Dan dapat disimpulkan bahwa SDLC merupakan siklus hidup perangkat lunak dan merupakan juga urutan hidup. Ya kan? Singkatnya, dalam dunia rekayasa software, ia merupakan langkah-langkah yang bisa ditetapkan para engineer dan developer untuk merancang, mengembangkan, dan meng-create software. Oke. Menurut Dennis Wixom dan Roth, bahwa fundamental dari sebuah SDLC terdapat 4 tahapan. Kan dimulai dari planning, analisis, desain, dan implementasi. Nah, adapun ide ini merupakan gagasan. Biasanya ide ini merupakan hasil sebuah kebijakan dari sebuah perusahaan, institusi, ataupun organisasi, ataupun perorangan dengan bermaksud untuk how to build, bagaimana mengembangkan, how to create, how to the plan of the software. Ya kan? Jadi, bagaimana ide ini hanya sekedar gagasan, tetapi fundamentalnya for stage system development life cycle adalah plan, analisis, desain, implementasi, sehingga dihasilkan sebuah success system. Oke. SDLC itu terdiri dari 4 fase. Setiap fase menggambarkan beberapa step, ya kan? Nah, semua fase dieksekusi secara berurutan, bertahap, dan berulang, atau disesuaikan dalam beberapa pola lain. Proses intinya terdiri dari 4 fase. Oke, kita lihat. Ketika fase planning, difokuskan kepada why build the system. Stepnya, identifikasi opportunity, developed work plan, sampai dengan control and direct project. Tekniknya ada seperti ini. Ada PERT chart, ada Gantt chart, ada case repository, ya kan? Termasuk diberikan juga bagaimana resiko ketika pengembangan software akan dikembangkan. Lalu hasilnya berupa project work plan, staffing plan, standard list, dan risk assessment. Oke, itu dalam proses planning. Ketika proses analisis, itu pertanyaannya adalah who, bagaimana, what, apa, where, and when for the system. Outputnya merupakan sistem proposal atau yang sering disebut dengan SRS, Software Requirement Specification. Dimulai dari develop analisis strategi sampai model data. Di dalamnya itu terdapat bagaimana menerjemahkan sebuah bisnis proses. Dilakukan juga proses interview. Lakukan juga proses kuesioner, JAD session, observasi, dokumen analisis, sehingga dihasilkan dan diproses menjadi requirement definition. Proses-proses interview, JAD session, kuesioner, dokumentasi, dan observasi ini dapat dinamakan proses elisitasi.
Oke. Lalu di dalam analisis juga, bagaimana kita menganalisis use case-nya, membuat data flow diagram, dan membuat data model. Dilakukan dulu analisisnya. Sehingga pada tahap berikutnya dilakukan sebuah desain. Desain, fokus pertanyaannya, how will this system work? Bagaimana sistem tersebut bekerja? Desain yang pertama dilakukan desain physical system sampai dengan desain database and file. Desain itu desain arsitektur, bagaimana software dan hardware-nya, ya kan? Reportnya bagaimana, spesifikasinya bagaimana, interface-nya bagaimana. Desain interface, bagaimana interface struktur, interface standar, interface prototype, dan interface evolution. Desain program atau mulai programming, bagaimana data flow diagram, program struktur diagramnya, program spesifikasinya, sehingga outputnya berupa physical proses model dan proses desain. Desain database termasuk data format selection sampai set estimation sehingga dapat dihasilkan data spesifikasi database dan fisik dari data model. Lalu dilakukanlah proses implementasi. Setelah didesain itu dilakukan proses implementasi. Proses implementasi fokusnya delivery and support of the complete system. Nah, jadi adanya proses pengiriman. Kita lihat kalau delivery itu pengiriman ya. Pengiriman bahwa ini sistem sudah jadi gitu kan. Sistemnya sudah jadi. Nah, outputnya adalah bagaimana melakukan instalasi terhadap sistem tersebut. Tahapannya dimulai dari construct the system, programming software, test plan, software testing, ya kan? Performance testing, ya kan? Konversi. Konversi itu, instalasi itu merupakan bagian dari konversi. Lalu dilakukan training, ya kan? Lalu dilakukan post implementation. Post implementation itu adalah proses implementasi terakhir. Oke, ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh SDLC. Oke, ini dapat kita lihat dari mulai definition sampai dengan maintenance. Oke. Lalu pada dasarnya SDLC merupakan tahapan pekerjaan terdefinisi. Ya, terdefinisi dari mulai proses komunikasi antara user dengan developer, ya kan? Sampai dengan proses disposition atau tadi yang saya bilang ini dinamakan post implementation, ya kan? Implementasi terakhir gitu kan. Ya. Oke. Di dalam SDLC pun kita harus mengenal yang dinamakan dengan reuse base, ya kan? Reuse base ini adalah proses pengembangan sistem yang terdiri dari 3 event. Saya bilang 3 event, bukan 3 tahapan, tapi 3 event. Event yang pertama itu dinamakan forward engineering, ya kan? Event yang kedua dinamakan re-engineering dan event yang ketiga dinamakan reverse engineering. Satu-satu kita bahas. Apa itu proses re-engineering? Re-engineering merupakan proses menulis ulang atau sebagian keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa merubah sisi fungsinya. Kapan dilakukannya? Ketika sebagian tidak semua subsistem yang membutuhkan pemeliharaan yang sering. Jadi ketika sebagian atau tidak semuanya, ketika dibutuhkan saja dilakukan re-engineering. Dan bagaimana? Restrukturisasi dan dokumentasi ulang prosesnya. Sehingga outputnya adanya proses gampang atau proses mudah dalam pemeliharaan dan menghasilkan resiko yang minimum
terutama budget yang minimum. Adanya re-engineering itu diharapkan adanya budgetnya minimum gitu kan. Re-engineering itu kalau kita sering lihat ada penambahan fitur atau penyempurnaan fitur gitu kan. Dalam sebuah aplikasi itu tuh dinamakan dengan proses re-engineering. Oke. Nah, yang kita lakukan sekarang, SDLC proses itu merupakan forward engineering. Ya kan? Dari mulai requirement sampai dengan new product. Ada pula yang disebut dengan reverse engineering. Sebelum ke reverse engineering, saya akan kasih penjelasan mengenai gambar yang ada. Oke. Proses forward engineering atau refinement dimulai dari conceptual, requirement, design, implementation, dan target system. Ini prosesnya lancar, berarti proses maju, ya kan? Nah, ketika terjadi reverse engineering, existing sistemnya ini dimulai dari bawah. Dari mulai implementasi, desain, requirement, konseptual, ya kan? Dan dilakukan rethink berarti berpikir kembali, berspesifikasi, menyusun spesifikasi kembali, mendesain kembali, dan memberikan kode kembali. Hal-hal seperti ini disebut dengan reverse engineering. Nah, hal-hal normal, ketika keadaan normal itu disebut forward engineering, tetapi terjadi permasalahan dalam sistem, kita balik lagi, dilakukan reverse engineering. Oke, tuh. Kapankah reverse engineering dibutuhkan dan apa reverse engineering? Reverse engineering adalah teknik untuk mengetahui lajur cara kerja dari suatu program, ya kan? Harapannya adalah penguji dapat mengetahui benar mendapatkan flaw atau celah. Ini reverse engineering ini boleh dilakukan ketika tahapan testing, ya kan? Sehingga penguji dapat mengetahui dan mendapatkan celah. Jangan belum dilakukan testing sudah diserahkan ke konsumen tetapi terjadi trouble. Ya itu memang harus dilakukan reverse. Biasanya digunakan untuk keperluan penetest atau penetration testing atau audit forensik. Fungsi reverse engineering pertama itu memperbaiki bug, membuat patch aplikasi, mendapatkan data kredensial, melakukan bypass, analisa malware, mencari algoritma dari sebuah software, dan menyisipkan malware atau backdoor dan lain sebagainya. Ya. Jadi fungsi reverse itu dilakukan sebelum diimplementasikan. Bagaimana kejadiannya kalau sudah dites tetapi tidak ada bug, tidak ada macam-macam atau tidak ada celah, lalu langsung diimplementasikan. Ketika diimplementasikan terdapat trouble, ketidakcocokan antara software dengan hardware-nya. Apakah itu akan dilakukan reverse? Yes, itu sesegera mungkin dilakukan proses reverse engineering. Nah, jadi hari ini, pertemuan ini, kita telah membahas bagaimana forward engineering, bagaimana re-engineering, bagaimana reverse engineering. Tahapan normalnya itu adalah SDLC. Plan, analisis, desain, implementasi. Nah, itu forward. Tetapi ketika terjadi permasalahan dilakukan reverse. Ketika ingin mengembangkan atau rebuild atau recreate atau redevelopment itu menggunakan re-engineering. Nah, penambahan fitur, perubahan versi dan sebagainya itu dilakukan dengan proses re-engineering. Dan kita juga telah membahas tentang output apa saja yang dihasilkan ketika tahapan planning, tahapan analisis, tahapan desain, dan tahapan implementasi.
presentasi. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah menyimak video saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar video ini atau channel ini semakin berkembang. Terima kasih, salam sehat dan salam semangat selalu.